warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tugas 2 kali ini saya akan menjelaskan atau mengoperasikan aplikasi Mayop dengan memasukkan transaksi dari bukti transaksi PD Pelangi perusahaan yang sebelumnya telah dibuat datanya pada Mayop. Terdapat 15 transaksi. Nah, pertama-tama kita buka aplikasi Mayopnya terlebih dahulu. Lalu ketika sudah muncul tampilan berawal aplikasi Mayop, maka ada pilihan open, create, dan yang lainnya, dan kita pilih yang open karena video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang membuat data baru perusahaan dengan cara meng-create, karena kita sudah punya yaitu PD Pelangi. Oleh karena itu kita tinggal tekan open, lalu memilih file penyimpanan PD Pelangi yang kemarin yang sudah dibuat pada video sebelumnya. Nah, apabila sudah terbuka, maka akan ditampilkan untuk sign in atau untuk masuk. Tinggal masukin, tekan OK, lalu ada tampilan dalam aplikasi Mayopnya itu aktif your company live, itu pilih yang 74 hari karena ini baru nyoba. Terus lalu tekan continue, lalu yes. Nah, maka nanti akan muncul tampilan Mayop seperti video sebelumnya apabila sudah masuk ke aplikasi, yaitu ada pilihan PD Pelangi comment centernya di card filenya. Nah, karena ini ada 15 transaksi, maka kita memasukkan atau menginput bukti transaksi pertama. Dokumen transaksi nomor 1 itu ada bukti pengeluaran kas. Nah, bukti pengeluaran kas ini caranya yaitu diklik tampilan banking, lalu pilih spend money, kemudian setelah spend money lalu akan muncul tampilan untuk mengisi transaksi. Nah, di situ ketika sudah muncul ada kolom-kolom yang harus diisi, yaitu kolom data, dan diisi sesuai dengan akun yang akan diisi. Nah, akunnya di sini pakai akun cash in bank yang sudah didaftarkan kemarin. Akunnya yang sudah didaftarkan kemarin yaitu cash in bank. Nah, karena ini bukti pengeluaran kas kan. Nah, setelah itu di situ ada kolom isi data transaksinya, dan data transaksinya diisi sesuai dengan bukti transaksi. Yang pertama tuh ditulis nomor transaksinya. Nah, nomor transaksinya itu yang pertama BKK 12/1, lalu tanggalnya diganti jadi tanggal transaksinya yaitu tanggal 1 Desember 2020. Kemudian amountnya atau biayanya itu atau jumlah transaksinya itu diganti sesuai dengan yang ada di bukti transaksi, yaitu 2.500.000. Lalu
memonya juga diisi dengan keterangan di bukti transaksi, yaitu pembayaran gaji karyawan bulan November 2020. Nah, kalau sudah, kita tinggal isi di tabelnya, kita pilih akun yang akan kita isi. Nah, karena ini pembayaran gaji, oleh karena itu ini pakai akun expense payable, lalu amountnya diganti jadi 2.500.000, lalu di tap aja sampai kode teksnya itu, kolom pajaknya itu terisi NT atau tidak kena pajak. Nah, setelah diisi, lalu tinggal kita klik record, ada di bawah kanan, klik record, kemudian lanjut ke transaksi berikutnya. Nah, transaksi berikutnya ialah transaksi kedua, yaitu voucher kas kecil. Nah, voucher kas kecil ini itu sama seperti tadi, ada di menu banking, lalu pilih spend money, kemudian kolom akunnya atau invoice akunnya itu diganti jadi petty cash. Nah, kalau udah diganti petty cash, baru diisi nomor transaksinya, yaitu V12-1, lalu tanggal transaksinya 2 Desember 2020, kemudian amountnya atau biayanya diisi, yaitu 675.000. Selanjutnya memonya diisi dengan keterangan yang ada di data transaksi, yaitu pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Nah, kemudian diisi table account-nya. Karena di sini voucher kas kecil, pembuatan brosur perusahaan, maka kita pakai akun advertising expense, lalu diisi amountnya sebesar 675.000, kemudian klik record. Nah, data transaksi sudah berhasil dimasukkan atau diinput. Selanjutnya transaksi ketiga yaitu bukti penerimaan kas. Nah, bukti penerimaan kas ini caranya kita pilih menu sales, lalu receive payment, pilih yang receive payment. Kalau sudah receive payment, lalu akunnya itu diganti cash in bank, jadinya harus cash in bank. Nah, kalau sudah, di sini karena bukti penerimaan kas itu kan berarti kita penjualan, sales. Nah, penjualan itu berarti data customer yang diisi. Di sini keluar tampilan itu kita harus mengisi data customer. Tapi karena sebelumnya kita sudah membuat daftar customer, jadi tinggal kita pilih, atau di bagian customer itu tinggal kita pilih customer sesuai dengan transaksi. Nah, di sini transaksi itu oleh Tekno Komputer, berarti kita pilih Tekno Komputer. Setelah dipilih Tekno Komputer,
kita tinggal isi ID-nya atau nomornya, yaitu BKM 12-1. Tanggalnya diganti tanggal 3 Desember 2020. Kemudian amount reserve-nya yaitu 34.100.000. Setelah itu payment methodnya kita ganti jadi cek, karena di sini dengan cek dengan nomor ceknya BS21. Kemudian memonya kita isi dengan pelunasan faktur F11-12 atau payment techno komputer. Nah, apabila sudah mengisi data dari data customer, maka kita tinggal memasukkan invoice-nya. Nah, invoice-nya berarti tinggal tulis faktur F11, terus itu udah ke link karena dari sebelumnya. Apabila keluar linknya, itu kita klik open, atau statusnya itu tanda panah, lalu dibuka. Kemudian kita ganti nomor invoice-nya, jadi BKM 12-1 tadi. Terus date-nya kita ganti jadi 3 Desember 2020. Kemudian kalau sudah diganti tinggal oke, langsung close. Setelah keluar tampilannya, terus tinggal dibikin out of balance-nya 0. Amount apply-nya dimasukin jadi 34.100.000, jadi biar out of balance-nya 0, lalu record. Nah, itu data transaksi yang ketiga. Nah, selanjutnya itu transaksi yang keempat, yaitu voucher kas kecil, sama seperti transaksi yang kedua tadi. Kita ke banking, terus spend money, terus isi akunnya dengan cash in bank, petty cash, lalu nomornya jadi V12-2, lalu date-nya 4 Desember, itu tanggal 4 Desember 2020. Amount-nya sebesar 975.000. Memonya itu pembayaran listrik dan telepon. Tinggal dimasukin ke tabelnya, akunnya, expense payable sebesar 975.000. Lalu klik record data. Ketika sudah klik record, berarti data sudah diinput. Itu data transaksi yang keempat. Selanjutnya data transaksi yang kelima. Nah, data transaksi yang kelima yaitu faktur. Data transaksi faktur. Nah, di faktur ini kita buka sales, lalu enter sales. Setelah enter sales, lalu langsung muncul itu kolom atau tabel. Nah, sebelum kita pakai tabelnya, layoutnya ini diganti dulu jadi item.
jadi tabelnya itu per item ada kuantitinya. Nah baru setelah itu, karena ini tabel menambahkan penjualan ya kan, jadi customer, berarti kita pilih customernya. Dari data transaksi customernya yaitu transkomputer, kita pilih transkomputer. Lalu setelah dipilih kita isi kuantitinya, kita isi isinya. Yang pertama itu shape-nya 9, lalu sebelum isi shape-nya kita ganti termnya dulu, karena di sini kan terminnya itu N/30, artinya N/30. Lalu muncul nanti credit terms-nya, di situ diganti dengan balance days-nya 30 hari. Lalu klik OK, diganti itu, ganti nomor invoice-nya F12-1, ganti tanggal, baru isi ship-nya. Nah ship tadi itu yang item pertama itu kuantitasnya 9, lalu itu akan otomatis muncul, kita isi dengan nomor item number-nya. Nah ketika kita ketik item number itu akan otomatis muncul, karena sebelumnya kita sudah memasukkan persediaan barang dagang, jadi dia otomatis ke link. Nah di sini karena udah langsung ada item number dan deskripsinya atau namanya, tinggal kita ganti price-nya saja. Price-nya itu 18 juta di sini. 18 juta, terus tax-nya sampai keluarkan PPN, tinggal di tap aja. Terus yang item kedua juga diisi sheet-nya, kuantitasnya 7. Lalu yang kedua itu akan otomatis muncul juga deskripsinya kalau kita ketik item number-nya, lalu tinggal ganti price-nya jadi 14 juta, totalnya otomatis keluar, dan PPN-nya juga di tap aja. Nah apabila udah di tap tinggal kita record. Nah untuk menginput datanya tinggal kita record. Kalau sudah di record berarti sudah otomatis data transaksinya sudah terinput. Nah lalu sekarang data transaksi yang ke-6. Data transaksi ke-6 itu nota kredit dengan nomor transaksi NK12-1. Pertama kita buka sama sales juga, terus enter sales. Setelah itu dari enter sales muncul kayak tadi sebelumnya label, karena ini layoutnya udah item jadi udah nggak usah perlu diganti. Lalu customernya dipilih, di sini customernya transkomputer, lalu termnya diganti jadi COD atau ya jadi COD. Terus habis itu tekan OK, terus invoice-nya, nomor invoice-nya tadi itu NK12-1, terus tanggal transaksinya 7 Desember 2020. Kemudian langsung isi tabelnya,
Nah, karena ini nota kredit, jadi kuantitasnya itu ditulis dengan minus, atau jadi kan barang dagang pertama ini kuantitasnya 2 kredit, jadi minus 2. Lalu tulis item numbernya kayak tadi, otomatis ke link, tinggal ganti price nya jadi 18 juta, tap terus sampai tax-nya keluar PPN. Terus yang kedua, item number kedua juga ditulis kuantitasnya minus 1, di tap langsung ke link, ganti price jadi 14 juta, tap lagi terus totalnya semuanya sampai tax PPN nya keluar. Lalu ketika sudah keluar, tinggal kita record, klik record. Nah, tapi sebelumnya karena ini nota kredit tadi yang di item number itu ada tanda panah, kita klik lalu kita ganti income account for tracking sales-nya jadi sales return atau pengembalian. Yang item kedua pun sama, diklik bagian item numbernya, tanda panahnya, klik kanan, klik terus dibuka, lalu diganti jadi sales return. Yang income account for tracking salesnya jadi sales return, lalu baru record. Setelah itu datanya terinput. Nah, selanjutnya transaksi nomor 7. Dari transaksi nomor 7 itu ada bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas itu berarti pembelian, yaitu purchase. Kita klik menu purchase, terus pilih pays bill, lalu akan muncul sebelum lanjut ke data transaksi yang purchase, kita ke yang sales dulu. Tadi sales itu kita lihat sales yang terdaftar. Nah, kita lihat sales yang terdaftar, kita cek, lalu kita ganti tanggalnya, tanggal transaksinya diganti sesuai dengan data transaksi yang ada di soalnya, yaitu nah kalau sudah diganti, yang diganti itu tanggal sama nomor invoice-nya. Kalau sudah record, nah tinggal close. Nah, baru lanjut ke yang purchase berarti kita lanjut buka purchase, terus pays bill, ntar ada pilihan lagi kolom yang akun, pay account-nya itu pakai cash in bank. Lalu di situ karena ini purchase jadi supplier, data supplier. Nah, terus karena ini PT Makmur Jaya, jadi kita pilih PT Makmur Jaya, lalu kita isi nomornya jadi BKK 12-2, lalu tanggalnya diganti 9 Desember 2020, amount-nya jadi 23.100.000. kemudian memonya karena sudah ada payment PT Makmur Jaya, jadi langsung kita isi table purchase-nya, kita masukin
karena di situ udah ke-link otomatis PT Makmur Jaya, kita tinggal open prosesnya nih, ada fakturnya kan, kita open lalu kita ganti nomornya. Setelah diganti nomor dan tanggalnya, lalu kita isikan tuh amount applied-nya, diganti 23.100.000 biar out of balance-nya 0. Kalau sudah, tinggal di record, itu berarti telah terinput. Itu data transaksi yang ke-7. Nah, selanjutnya data transaksi yang ke-8, yaitu faktur pembelian. Kita berarti masih di menu pembelian, lalu bedanya ini tuh kita enter purchase atau menambah pembelian, masukkan. Nah, di sini layoutnya diganti dulu ke item biar bisa ship quantity-nya, lalu isi data suppliernya kita pilih sesuai dengan data transaksi, yaitu PD Angkasa. Kemudian sudah dipilih nomor pembeliannya, F05 diganti, tanggalnya diganti tanggal 10 Desember, lalu jangan lupa termnya diganti, terminnya diganti jadi in a given days, balance days-nya 30. Lalu apabila sudah diisi dan diganti terminnya, tinggal masukin shipnya, quantity barang dagangnya yang pertama 11, lalu isi item number otomatis keluar, atau item numbernya dan deskripsinya, tinggal ganti price-nya saja jadi 16 juta. Kemudian tap aja sampai teksnya PPN, lalu barang dagang yang kedua kuantitasnya 10, diisi 10, lalu isi item number, lalu langsung ke link, tinggal ganti price-nya aja jadi 12.500.000, di tap sampai teksnya PPN, lalu kemudian ketika sudah, kita tinggal record dan data telah terinput fakturnya. Ini tadi itu PT Lodan. Nah, selanjutnya itu transaksi yang ke-9 PD Pelangi, yaitu bukti penerimaan kas. Nah, bukti penerimaan kas ini sama kayak transaksi yang ketiga, berarti kita buka sales kan, penerimaan kas itu sales, terus receive payment, lalu customernya cash in bank, diganti cash in bank, terus customernya diganti jadi transkomputer sesuai data transaksi yang transaksi ke-9, transkomputer, lalu datanya ke link otomatis, tinggal ganti nomornya BKM 12-2, tanggalnya 12 Desember 2020, memonya sudah terisi payment transkomputer,
terus amount reserve-nya itu 231 juta, terus payment metodenya di sini nggak ada, jadi dikosongin. Nah, karena dia otomatis keluar fakturnya yang mana untuk pembayaran faktur F12 strip 1, maka kita tinggal tekan, kan nggak ada diskonnya, tinggal amount applied-nya kita masukin seharga 231 juta biar out of balance-nya itu 0. Nah, kalau udah tinggal record, berarti sudah terinput bahwa penerimaan kas, kita menerima kas. Nah, selanjutnya itu data transaksi nomor 10 atau data transaksi ke-10, yaitu nota kontan. Nah, nota kontan ini kita buka sales, sama masih di sales, terus enter sales. Kemudian karena ini nota kontan jadi kayak belum ada, kita bikin baru atau new, kita pilih new, terus akan muncul profilnya di customer. Name-nya kita bikin penjualan tunai, lalu card ID-nya C005, kemudian oke, karena sudah deskripsinya diganti individual, terus oke. Kemudian ketika udah oke, akan kembali ke tabel yang kosong awal, kita pilih customer-nya itu penjualan tunai, kemudian terminnya kita ganti dengan COD. Kalau sudah diganti, kita isi tanggalnya 13 Desember, lalu nomor invoice-nya KN01, kemudian amount-nya langsung isi sheet-nya, kita isi kuantitas barang pertama itu 7, terus nomor item number-nya yang pertama langsung ke link, tinggal ganti price-nya aja 18 juta, tab sampai PN. Yang kedua juga sama, kuantitasnya 8, barang kedua deskripsinya di tab, ganti price 14,5 juta, lalu klik record, berarti datanya sudah terinput. Nah, karena data tunai baru terinput, kita klik sales, tuh masih di sales register, terus kita pilih penjualan tunai. Kalau sudah dipilih penjualan tunai, kita bikin, karena dia nota kontan jadi dibayarnya kontan, maka kita bikin dia langsung dibayar. Caranya tadi itu dibuka kan sales register, terus pilih penjualan tunai, kita pilih bagian penjualan tunai, terus ganti ID-nya, ganti tanggalnya, ini jadi KN01, terus tanggal 13 Desember 2020, lalu amount receive-nya kita ganti juga jadi 266.200.000, terus amount receive-nya biar out of balance-nya 0. Baru ketika itu di record dan terkeluar record, terus tekan cancel, terus close, berarti itu penjualan tunai dan sudah langsung terbayarkan. Nah, setelah itu dokumen yang ke-11. Dokumen ke-11 itu faktur, sama seperti transaksi yang ke-5. Faktur berarti faktur penjualan, berarti masih di sales,
Nah, dari sales itu kita enter sales, terus karena sudah layoutnya, biasanya langsung layout item karena sudah sebelumnya di setting, jadi layout item, terus masukin customer seperti biasa, Tekno Komputer, tanggalnya, terminnya di sini 2/10, command N per 30, 2/10 artinya diskon 2% dalam jangka waktu 10 hari. Nah, oleh karena itu kita ganti dulu payment due-nya itu jadi in a given day, diskon days-nya 3, balance due days-nya diskon days-nya 10, balance days-nya jadi 30, terus diskon for early payment-nya 10%. Kalau sudah diganti, klik OK. Kalau sudah, berarti nanti itu jadi 2% per 10 hari, 2/10 and netnya 30. Nah, kalau udah ganti nomor invoice, ganti tanggal, nomor invoice-nya F12 strip 2, terus habis itu tanggal 18 Desember. Nah, baru kita masukin kuantitas barang dagang yang pertama, lalu masukin item number, klik tab, terus price-nya aja diganti jadi 18.500.000, sampai teks PPN, lalu shape yang kedua, kuantitasnya 4, lalu item number yang kedua, keluar di tab deskripsi barang dagang kedua, lalu ganti price-nya jadi 15 juta di tab sampai teks PPN. Kalau sudah, langsung record, berarti sudah terinput data transaksi ke 11. Nah, selanjutnya data transaksi ke-12 itu sama dengan transaksi ke-7, yaitu bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas itu ada di purchase. Nah, purchase berarti kita pay bills, lalu cash in bank kita pilih, lalu suppliernya jadi PT Laudan. Nah, PT Laudan, lalu masukin nomornya BKK 12/3 strip 3, terus tanggal 19 Desember 2020, amount-nya 286 juta, memonya sudah terisi, payment PT Laudan. Nah, itu langsung ke link otomatis faktur 05. Nah, karena sudah otomatis itu, tinggal kita bikin out of balance-nya supaya 0 karena dia mau bayar. Amount applied-nya tinggal dimasukin sesuai jumlahnya, lalu kalau sudah out of balance-nya 0, tinggal kita record. Tapi sebelum itu, record kita ya udah langsung record, berarti udah terinput bukti pengeluaran kasnya, transaksi pengeluaran kasnya sudah terinput. Terus transaksi nomor 13 yaitu voucher kas kecil, sama kayak transaksi 2 dan 4, itu banking, terus spend money, terus diganti karena voucher kas kecil jadi petty cash. Nah, nomornya V12/3 tanggal 20 Desember 2020, amount-nya 800.000, memonya
itu di sini keterangannya pengambilan uang untuk keperluan pribadi atau prive, berarti memonya yaitu prive. Nah, di akunnya, tabel akun kita isi dengan, karena prive itu Adrian Drawing. Nah, amountnya masukin 800.000. Kalau sudah langsung record. Nah, selanjutnya transaksi yang ke-14. Transaksi ke-14 itu bukti pengeluaran kas. Itu sama kayak tadi yang voucher kas kecil, banking, terus spend money, lalu buka tuh. Nah, kalau yang ini 14 itu bukti pengeluaran kas, sifatnya cash in bank. Nah, karena cash in bank jadinya kita ganti cash in bank, lalu ganti nomor invoice-nya jadi BKK 12 tanggal 24 Desember 2020. Nah, memonya itu pembayaran angsuran bulanan Bank Permata. Nah, di sini kita akunnya kita isi dengan Bank Permata Loan. Kan 19 juta amountnya. Tapi karena di sini interest expense, beban interest bunganya itu 3 juta, makanya supaya dia balance, out of balance-nya di Bank Permata Loan-nya kita ganti jadi 16 juta. Jadi biar totalnya 19 juta, yaitu jadi balance, out of balance gitu. Nah, klik record, berarti sudah ke record data transaksi yang ke-14. Selanjutnya yang ke-15 terakhir, yaitu faktur. Nah, ini faktur itu berarti sama kayak transaksi yang ke-8, CV Setia Abadi. Nomor berarti kita buka purchase, terus enter sell, enter purchase, terus layoutnya udah otomatis item. Nah, kita pilih CV Setia Budi, lalu supplier kita pilih CV Setia Abadi, lalu ganti terminnya jadi in a given days, balance 2 days-nya 30, nomornya F06 tanggal 26 Desember 2020, lalu masukin kuantitas seperti tadi, kuantitas produknya, lalu item numbernya otomatis, item number pertamanya, lalu ganti price jadi 16.400.000, tab sampai keluar teks PPN. Nah, yang kedua juga sama, 11 kuantitasnya, terus masukin item numbernya, langsung keluar deskripsi ke link, terus price nya tinggal diganti, jadi 12.400.000, lalu tab. Nah, sampai PPN. Kalau udah PPN tinggal record. Record berarti semua data transaksinya 15 transaksi sudah terinput ke dalam aplikasi Mayop-nya. Nah, untuk ngeceknya kita cek lewat neraca saldo. Cara ngecek neraca saldo yaitu di bagian bawah menu paling bawah itu ada pilihan report, tanda panah ke bawah, kita pilih account. Kalau udah keluar account, kita cari namanya trial balance.
atau neraca saldo. Nah, kita cari real balance, terus kita masukin data transaksinya yaitu Desember 2020. Kita display. Nah, nanti akan tampil di layar mayopnya trial balance Desember 2020. Lalu kita cek apakah debit dan kreditnya itu balance atau enggak. Kalau balance berarti tidak ada kesalahan saat pengisian data. Tetapi kalau tidak balance berarti dia terdapat kesalahan dalam penginputan data selama input data transaksi tadi di Mayop. Kalau sudah tinggal klik close. Dan sekian itu penjelasan cara menginput transaksi dan mengecek apakah ada kesalahan input atau tidak, yaitu dengan trial balance, menampilkan trial balance. Sekian video kedua saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.